Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah jangan tinggalkan bisnis. Karena kalau meninggalkan bisnis ini, dia akan diambil oleh orang lain. Kalau orang lain yang mengambil, dia tidak akan tolong agama kita. Karena semuanya ini terkait dengan keyakinan. Pagi tadi sudah kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gimana kita mau nolong agama kalau kita tidak punya biaya dana? Bisa buat acara sehotel semegah sebesar ini karena ada biaya, karena ada dana. Negara punya APBD, punya pemasukan APBN karena ada orang bayar pajak. Zakat, umat Islam tidak hanya membangun Baitullah, bait rumah Allah, Baitullah masjid, tapi juga dibangun Baitul Mal. Mal artinya miring. Mala yamilu, miring. Mal, miring. Bahasa Arabnya malun. Baitul Mal, rumah. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati miring condong kepada harta. Kalau sebelah kiri ada, orang barat menyebutnya mall. Kalau ada masjid sebelah kanan, ada mall sebelah kiri. Kira-kira hati miring ke mal atau ke mall? Ngaku. Yang nggak bunyi ngaku juga, tapi karena pakai masker nggak kedengaran. Hati selalu condong ke mall. Mal, miring, harta. Hati selalu condong kepada harta. Islam tidak mengharamkan harta. Seandainya harta haram, pasti tidak ada zakat. Maka setiap disebut sholat disandingkan dengan zakat. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau mau tahu lengkap ayat-ayatnya, ada Ustadz Taqi Malik di sini bersama kita, yang nanti insya Allah sholat Jumat bersama, saya khotib, beliau imam. Inilah duet maut yang belum pernah sepanjang sejarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi OSB ini di dalamnya bukan hanya para bisnismen entrepreneur, tapi juga ada penghafal Quran, ada ustadz yang casingnya kelihatan tidak seperti ustadz, tapi batinnya ustadz. Lebih baik begitu. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Yang paling bagus memang botol kecap isinya kecap, itu paling bagus. Tapi ada masa saat-saat orang mesti menutup diri, tidak menampilkan identitas, karena sekarang orang ketakutan. Saya termasuk yang setuju caranya tidak begitu penting, tapi target yang dicapai adalah penting. Orang sekarang takut bawa-bawa Islam. Bisnisnya apa? Bisnis konvensional. Bisnisnya apa? Bisnis produk makanan. Bisnisnya apa? Bisnis produk kesehatan. Enggak apa-apa. Yang penting targetnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan OSB termasuk lembaga, termasuk usaha, termasuk keluarga besar yang salah satu misinya adalah menyelamatkan ekonomi umat supaya umat ini tidak jatuh, insya Allah. Amin. Dia bayar zakat, dia bayar infak, dia bayar wakaf, dia bayar sodakoh. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata amalnya putus, semuanya putus. Yang rajin baca Quran putus, yang rajin zikir putus. Tapi ada yang tidak putus, sodaqatun jariyah. Siapa yang bisa sodakoh jariah? Di antara yang bisa sodakoh jariah OSB. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Insya Allah saya berharap ke depan saya tidak lagi diundang tausiah, diundang ulang tahun OSB, kalau bisa ustadz lain. Ke depan saya diminta peresmian masjid OSB. Amin. Yang tepuk tangan hati-hati, tantangan. Tapi insya Allah semakin semangat bisnisnya, semakin semangat dagangnya, semakin semangat jualannya. Kenapa?
karena targetnya ke depan adalah saya dan sahabat-sahabat, kawan-kawan mesti bangun masjid. Karena Ustadz Somad sudah sampaikan itu pada ulang tahun OSB yang ke-7. Saya ingat, cuman ngetes aja. Kalau pada ulang tahun yang ke-7, tapi Ustadz Somad sudah ada 1000 surau, surau kecil. Surau hanya ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita mau masjid besar, masjid sebagai ikon. Masjid ketika dilihat orang langsung ingat OSB. Warnanya apa? Ya. Tulisannya Pak Ustadz, ya masjid OSB, Masjid Omar Smart Brand. Maka insya Allah bangga kita. Semua orang akan bangga. Dan orang tidak akan lagi bisa mengecilkan, meremehkan, menyepelekan. Jadi ketika melihat orang bawa produk dagangan, bawa makanan, bawa untuk mencerdaskan otak kanan anak, kadang ketika ngomong, apa kata mereka? Ujung-ujungnya mau jualan juga. Tapi ketika dia lihat ada buktinya, masjid berdiri, mereka akan merasa malu. Yang selama ini orang bangun masjid, minta sumbangan di tepi jalan, pakai keranjang 2.000 rupiah. Tapi ini dengan cara yang eksklusif, dengan cara yang inklusif, dengan cara yang high class, maka insya Allah derajat umat bangkit. Saya ingin membuka kacamata kita, membuka cara pandang kita, merubah mindset kita. Karena orang berpikir yang namanya agama itu adalah di masjid, zikir, baca Quran, pengajian. Adapun bisnis, dagang, usaha, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan ada lagi orang yang berpikir tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Maka kalau lama-lama di pasar, masjid tinggal. Kalau pasar kita tinggalkan, maka pasar akan diambil orang lain. Tapi itu kan hadis Pak Ustadz, itu kan kenyataan. Lihat dulu pasar yang bagaimana, pasar yang jauh dari masjid. Tapi ketika masjidnya dekat dengan pasar, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun jalan di pasar. Zaman dulu tokoh agama itu tidak boleh masuk pasar, aneh. Yang namanya tokoh agama itu hanya di masjid saja. Tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar, dan tidak hanya sekedar di pasar, dia inspeksi, memeriksa pasar. Ada tumpukan makanan, tepung, gandum, ada korma. Nabi masukkan tangannya ke dalam, dia periksa. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, ini kamu jualan apa ini? Kok di dalamnya basah, di luarnya kering? Pedagangnya mengatakan asobahul mator, kena hujan ya Rasulullah. Kenapa yang basah kamu tumpuk di dalam? Karena kalau yang basah dilihatkan di luar, pedagang menipu, tidak mau orang beli. Kata Nabi SAW, kamu sudah berbohong, berdusta, menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surat khusus untuk pedagang yang suka tipu-tipu timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia jadi konsumen, pembeli, dia minta penuh kan. Ini timbangannya kurang, ini kurang, ini kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jadi produsen, penjual, mereka merugikan orang banyak. Islam tidak hanya peduli kepada masjid, tapi ketika Belanda datang, Belanda ingin supaya Indonesia ini miskin, susah melarat. Akhirnya tanah-tanah di Indonesia mereka tanami dengan tebu untuk pabrik gula, ditanam-tanami dengan tembakau, mereka ekspor. Kemudian cengkeh yang pada masa itu jauh lebih mahal daripada emas. Satu-satunya bumi yang ditumbuhi cengkeh adalah bumi Ternate, Republik Indonesia. Lalu kemudian mereka eksploitasi alam ini. Yang di dalam alamnya juga ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada perak. Mereka katakan, uruslah zikirmu, uruslah sholatmu, masalah alam ini biar kami yang ngurus. Kalau begitu pola pikirnya, umat Islam tidak akan maju. Nabi Muhammad SAW datang ingin melepaskan umat dari perbudakan. Kita tidak ingin diperbudak harta. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba emas. Ta'isa abdud dirham,
celaka hamba perak, orang yang diperhamba oleh manusia. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan, ngapain sibuk-sibuk bisnis, ngapain ikut OSB dagang? Ini berdagang, berbisnis untuk mengangkat harkat martabat ekonomi umat. Target kami akan membangun 1000 TPQ Taman Pendidikan Quran, mencerdaskan anak bangsa jangan sampai ada buta huruf Al-Quran. Ingin supaya orang kembali ke surau tapi tanpa meninggalkan ekonomi. Sekarang ada 2 kelompok manusia di Indonesia ini. Yang satu terlalu sibuk dengan suraunya, dengan masjid, dengan zikirnya, meninggalkan ekonomi. Yang satu lagi terlalu sibuk dengan ekonomi sampai tidak pernah ke masjid. Setahun ke masjid cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun masbuk ketinggalan. Parah sekali. Tapi OSB insya Allah mengkombinasikan dua-duanya. Masjidnya dapat, suraunya dapat, TPQ-nya dapat, bisnisnya pun dapat. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia, mau rumah, mau mobil, mau harta, kami beri, kata Allah. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang mau akhirat, mau pahala, juga kami beri, kata Allah. Allah akan berikan jalan dua-duanya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami berikan 2 jalan. Jalan fujur, jalan tidak baik, jalan takwa, jalan baik. Allah berikan 2 jalan. Berpikir, merenung, pilihlah. Kalau pilihanmu tepat, kau dapat pahala. Kalau pilihanmu salah, disitulah engkau dapat dosa. Jadi tidak ada manusia yang terpaksa dengan takdirnya. Hari ini kita ketemu dengan orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya mindset berpikirnya adalah jabariyah. Dengan penuh kesadaran dia berzina, maaf, dengan penuh kesadaran dia minum khamar, dengan penuh kesadaran dia pakai sabu-sabu, narkoba. Ketika ditanya, kenapa kamu buat dosa? Saya tidak punya kuasa, saya hanya mengikut takdir. 2 kesalahan dia. Yang pertama, dia buat dosa. Yang kedua, dia mengkambing hitamkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Padahal Allah sudah berikan dia akal, afala ta'qilun, sudah berikan dia hati untuk merenung. Poin pertama, bisnis tetap terus jalan, semangat. Yang kedua, bahwa target akhirat dua-duanya dapat, dunia akhirat.